Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama praktikan M. Samir Indra dengan NIM 0805 1282 12644 dari kelas D Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di video ini saya akan membuat respon akhir saya dari praktikum fotogrametri di IT Drone Pesisir dan Laut. Baik, pada praktikum minggu lalu mempelajari dua materi. Yang pertama, jenis dan komponen fotogrametri di IP drone. Yang kedua, persiapan dan desain jalur penerbangan di IP drone. Baik, kita akan bahas yang materi pertama terlebih dahulu. Dan ini adalah daftar isi dari materi pertama yang saya susun. Pertama itu pengantar, kedua landasan teori, ketiga jenis, empat bagian komponen drone, dan yang terakhir bagian pembukaan dari motor. Baik, pengertian secara harafiah untuk fotogrametri itu adalah suatu seni, pengetahuan, dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan, atau pengukuran dan interpretasi citra fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Wahana yang digunakan dalam fotogrametri ini adalah UAV atau drone yang merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio yang dapat melakukan misi-misi terprogram. VIP dapat dikendalikan manual melalui radio kontrol atau secara otomatis. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis yang dimana itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu UIP berdasarkan jenis sayapnya, yang kedua UIP berdasarkan sumber tenaga, dan yang ketiga UIP berdasarkan jumlah rotornya. Oke, yang pertama jenis-jenis berdasarkan jenis sayapnya. Ini terdiri dari dua, yaitu fixed wing dan rotary wing. Untuk fixed wing itu adalah model pesawat yang memiliki bentuk sayap tetap atau tidak bergerak. Jadi ini seperti ini contohnya, hanya bentuk model kayak pesawat terbang. Yang berikutnya itu ada rotary wing, yaitu pesawat model ini memiliki sayap yang bergerak atau berputar atau balik-balik sehingga menghasilkan gaya angkat. Yang mana ini desainnya itu berbentuk seperti helikopter. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis berdasarkan sumber tenaga. Yang dimana ini ada dua jenis, yaitu combustion engine dan electric. Yang pertama, combustion engine, yang merupakan sumber tenaga pesawat ini menggunakan pembakaran bahan bakar cair pada engine-nya untuk menggerakkan propeller pesawat. Yang kedua, ada yang namanya engine menggunakan elektrik, yang dimana sumber tenaga yaitu pesawat ini menggunakan suplai daya dari baterai untuk menggerakkan propeller pesawat. Kekurangan dari sumber tenaga elektrik ini adalah daya tahannya yang singkat dan penggunaannya yang cukup singkat. Berikutnya itu jenis-jenis berdasarkan jumlah rotornya, yang dimana ini ada 6 jenis. Yang pertama itu ada monokopter, yang dimana ini terdiri satu lengan dan satu baling-baling dan satu motor. Yang berikutnya itu ada bicopter, yang terdiri dari dua lengan, dua baling-baling, dan dua rotor. Yang ketiga ada tricopter, yang terdiri dari tiga baling-baling, tiga lengan, dan tiga rotor. Dan yang keempat ada quadcopter, yang terdiri dari empat baling-baling, empat lengan, dan empat rotor. Yang kelima ada hexacopter, yang terdiri dari 6 baling-baling, 6 lengan, dan 6 rotor. Dan yang terakhir ada octocopter, yang merupakan peningkatan dari hexacopter tadi, yang terdiri dari 8 baling-baling, dan 8 lengan, dan 8 rotor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian komponen drone, yang dimana itu terdiri dari 9 bagian, yang dimana itu pertama di sini saya tunjuk ada yang namanya flight controller, yang dimana itu berfungsi sebagai
untuk mengatur kecepatan motor, stabilisasi drone, dan mempertahankan ketinggian. Controller ini sebuah microcontroller yang memiliki kapasitas fungsi dalam kontrol UAV drone. Lalu yang kedua itu ada yang namanya motor. Yang ini yang merupakan komponen utama untuk penggerak dari UAV drone ini, karena dengan putaran motor ini UAV drone dapat terbang. Untuk motor ini menggunakan kaki sama dengan RPM per volt. Ukuran kaki sendiri berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor RPM. Lalu lanjut ke ini namanya propeller atau baling-baling yang dianalogikan sebagai sayap pada burung untuk terbang. Begitu juga pada UAV. Akan tetapi untuk termasuk rotary wing atau sayap putar. Cara kerja dari alat ini yaitu mengubah putaran gaya dorong menjadi gaya penggerak. Uh, ada dua jenis propeller yang dibagi berdasarkan arah putaran dan arah hembusan udara, yaitu uh, clockwise atau CW dan counter clockwise atau CCW. Lalu kita lanjut ke bagian keempat, yaitu ESC atau Electronic Speed Controller, yang dimana itu ada sebuah device yang berfungsi untuk sebagai driver motor brushless yang dimana mengatur kecepatan dan arah putaran. Selain itu juga mengubah tegangan DC ke AC 3 pasang untuk diajukan ke motor. Lalu berikutnya ada yang namanya frame yang merupakan bagian rangka atau tubuh pada UAV drone yang menjadi tulang dan penyangga semua komponen UAV drone serta tempat ditempelnya. Jadi ini yang namanya frame, keseluruhan dari badan UAV drone ini. Yang berikutnya itu ada baterai, adalah sumber daya utama dari UAV drone ini. Sehingga penggunaan baterai ini harus cocok dengan sesuai kebutuhannya, analisis dan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya agar didapat hasil optimal dalam saat penerbangan dan memperoleh waktu terbang maksimal. Biasanya jenis yang digunakan itu adalah LiPo atau lithium polymer. Yang berikutnya 7 ada radio transmitter atau receiver. Ya, yang bagi ini yang dimana itu merupakan pengendali yaitu drone yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Biasanya ini sudah terpaket di dalam remote control. Yang terakhir, uh, yang kedelapan ada power distribution board atau PDB. Jadi ini uh, yang ini jadi PDB ini berfungsi untuk mendistribusikan daya pada quadcopter dan menyediakan jalur yang lebih rapi untuk menghubungkan baterai dengan SC atau electronic speed control tadi. Yang terakhir ada yang ke-9 yaitu sensor, yang dimana merupakan tambahan pada VIP drone yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun kimia. Sensor yang sering digunakan ini adalah anemometer, GPS, barometer, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian tombol pada remote drone. Yang dimana remote drone ini atau drone control ini adalah sebuah remote untuk drone yang dipegang oleh orang yang mengendalikan drone-nya atau seperti pilotnya, yang berguna untuk mengatur pergerakan drone sesuai keinginan pilot. Cara kerjanya yaitu drone controller ini mengirimkan sinyal radio sesuai perintah kita melalui transmitter atau pemancar yang dipegang pilot. Sinyal tersebut kemudian akan diterima oleh receiver yang sudah terpasang di perangkat drone. Dan untuk bagian-bagiannya ini bisa dilihat. Baik, untuk penjelasan materi pertama sudah selesai. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu persiapan dan desain jalur penerbangan UAV drone. Di sini saya menyusun menjadi
tiga bagian: pengantar, software drone deploy, dan cara kerja software drone deploy. Secara harfiahnya, jauh terbang merupakan kunci keberhasilan misi pemutaran udara dengan menggunakan UAV drone tadi. Untuk penentuan jalur penerbangan ini dipertimbangkan efektivitas terbang wahana dalam menghadapi arah dan kecepatan angin yang dipadukan dengan berbagai parameter terbang, yang diantaranya itu tinggi terbang, besar tanpa lampu atau udara, dan jarak tempuh wahana. Bisa penerbangan harus memperhatikan semua aspek yang diantaranya cuaca, kecepatan, angin, ketinggian penerbangan, tingkat overlay, kecepatan penerbangan, sudut kamera, dan white height balance. Baik, dalam melakukan pembuatan desain jalur penerbangan, kita menggunakan software drone deploy, yang dimana minggu lalu itu menggunakan software ini, yang dimana drone deploy ini adalah sebuah perusahaan swasta dan didirikan pada tahun 2013 oleh Mike Wynn, CEO-nya, dan Johnny Millen dan Nicholas Pilkington, CTO-nya. Kantor drone deploy ini berada di San Francisco, California, dan mereka memiliki lebih dari 100 karyawan. Sejarahnya sendiri, tiba-tiba ini idenya muncul pada saat upaya membantu penjaga taman di Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan. Ketika sahabat tersebut ingin memanfaatkan drone untuk membantu menangkap pemburu liar yang memburu badak secara ilegal di taman. Dengan hanya 800 penjaga yang melindungi taman seluas 7.523 mil persegi, hal itu mustahil untuk berpatroli di seluruh area. Nah, pada saat itu belum ada perangkat lunak pemetaan drone pada tahun 2012. Saat itu ya hanya stasiun bumi besar atau PC berbasis Windows yang memerlukan investasi besar dan banyak pelatihan. Tidak ada solusi perangkat lunak yang mudah dan intuitif untuk menerapkan drone secara mandiri. Dari situlah drone display lahir, yang digagas oleh Mike, Nick, dan Jono memulai membuat platform perangkat lunak drone ini, yang dapat digunakan siapa saja untuk membuat dan berbagi peta resolusi tinggi beserta citra guna mendukung setiap penggunaan komersial. Untuk aplikasi perangkat lunak drone deploy ini mengotomatiskan penerbangan drone dan juga membuatnya sangat mudah untuk menangkap gambar udara. Platform perangkat lunak drone deploy ini memproses gambar UAV menggunakan PC komputer, mengubahnya menjadi 2D, peta 3D, model, dan banyak lagi. Sejak yang tadi 2013 lalu, platform perangkat lunak drone deploy ini telah memproses jutaan gambar dan membuat ribuan peta. Ini dianggap sebagai aplikasi dan platform pemetaan drone terbuka yang tersedia. Jadi drone deploy ini bersifat open source atau terbuka untuk umum atau publik. Oke, untuk dari teori tadi sudah habis. Lalu kita akan lanjut ke membuka software drone deploy atau websitenya. Oke, di sini saya sudah membuka websitenya atau softwarenya. Untuk software sendiri itu dalam berbentuk website. Ini adalah tampilan dari layar pertamanya. Di mana ini untuk kita masuk ke website drone deploy ini, kita diperlukan atau diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita akan login. Ini membutuhkan waktu yang bisa saja sebentar atau cukup lama, tergantung koneksi dari internet kita. Oke, kita sudah masuk ke layar layar apa? Layar utamanya, yang dimana ini kita diharuskan login terlebih dahulu sebelum masuk ke websitenya atau softwarenya. Di sini kita bisa membuat akun dengan tiga cara. Yang pertama itu login dengan Google atau login dengan Apple atau sign in dengan Microsoft. Di sini saya akan login dengan Google.
Kita gunakan akun Google kita. Kita konfirmasi. Nah, lalu berikutnya di sini kita diharuskan mengisi apa, uh, lengkap informasi profil kita. Oke, kita sudah masuk ke websitenya atau softwarenya. Ini kita baca. Oke, kita lanjut. Uh, di mana ini kita sudah masuk ke websitenya. Di sini terdiri untuk layar beranda ini terdiri dari beberapa. Uh, ini sudah disediakan contohnya. Oke, langkah berikutnya itu kita akan uh, mencoba pembuatan desain jadwal penerbangan untuk drone. Langkah pertama itu kita pilih yang namanya project. Setelah kita pilih project yang warna biru tadi, lalu kita tentukan lokasinya. Saya akan pilih yang ini. Lalu kita tentukan lokasinya. Kita perbesar bisa di sini. Untuk memproses dari citra atau gambar ini membutuhkan waktu dan disesuaikan dengan kecepatan dari koneksi internet kita. Yang saya ambil di sini. Oke. Oke, kita sudah pilih tempatnya, lalu kita pilih create project here. Nah, di sini langsung muncul untuk koordinatnya itu otomatis bagi S84 UTM zone 48S. Di sini saya kasih namanya lalu kita pilih continue. Jika sudah, ini kita sudah pilih tempatnya. Lalu langkah berikutnya itu kita pilih ini standar, tombol standar. Ini langsung muncul pemetaan dari untuk jalur penerbangan dari drone-nya. Lalu kita di sini pilih advance settingannya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk settingannya itu. Ini bisa dimatikan otomatisnya. Oke, lanjut. Di sini kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Yang dimana kita bisa lihat untuk mengambil foto atau rekaman gambar pada drone pada gambar ini membutuhkan yang mana di sini terlihat membutuhkan waktu 8 menit 3 detik dan untuk ininya ada 5 saya lupa apa yang namanya kris ini, dan untuk gambar itu terdiri dari 134 gambar dan ini adalah penggunaan baterainya. Di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita sendiri. Dan juga kita bisa mengurangi jumlah
gambar yang direkam atau uh, yang ditangkap oleh drone atau UAV tersebut, agar kita tidak terlalu banyak jumlah foto yang kita inginkan. Kita bisa mengaturnya dengan pilih front overlay ini. Misalnya saya di sini aturnya ke, saya coba 50%. Nah, di sini bisa dilihat untuk gambarnya itu berkurang dari 100 tadi ke 95 gambar yang ditangkap oleh drone nanti. Lalu kita lanjut ke set overlay. Sama juga halnya, kita coba atur ke 50%. Nah, dia juga berubah. Di sini juga terjadi pengurangan antara waktu yang ditempuh uh, dan juga gambar yang didapat. Dari 8 menit menjadi 3 menit, gambar yang diambil sekarang 56 gambar. Uh, jadi di sini ada, jadi terdiri dari 4 jalur penerbangan yang ditangkap drone. Semakin kita kurangi angka garis-garis ini atau angka garis penerbangan ini, maka waktu ditempuh cukup cepat atau singkat, atau juga dan juga gambar yang dapat itu semakin sedikit. Dan ini ada namanya flight direction, ini 90 derajat. Biasanya orang menggunakan yang 180 derajat, tapi lebih bagus uh, diatur ke 36. Nah, ini kita bisa ubah ke 30 derajat. Ini sesuai yang kita inginkan saja, agar gambar yang didapat itu uh, maksimal, sedikit, dan waktu tempuhnya tidak banyak. Tapi biasanya orang menggunakan yang 180 derajat, ataupun itu 50 derajat atau 36 derajat. Dan ini ada yang namanya mapping flight speed. Di sini kecepatan drone-nya diatur 22 meter per jam. Dan ini starting waypoint-nya 1, dan gimbal angle-nya itu minus 30 derajat. Kita atur ke 1 berarti. Kita balik aja ke minus 90 tadi. Untuk kecepatan bisa kita atur juga di sini. Misalnya saya di sini 17. Nah, ini bisa dilihat penerbangannya itu semakin lambat atau makin pelan jika kita atur kecepatan sekian. Dan biarkan saja 22 meter per jam. Dan di sini sudah kita lihat untuk desain jalur penerbangannya. Untuk menangkap satu gambar ini dibutuhkan hanya 5 pengambilan gambar dari satu sisi ke sisi lainnya. Ini nanti kalau sudah, kita bisa klik, nanti kita connect ke drone-nya, lalu kita pilih start, dan drone akan merekam gambar yang kita sudah desain dan yang sudah kita inginkan, dan uh, akan mendapatkan output yang kita mau. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
mengenai hasil praktikum atau respon akhir pada praktikum minggu lalu. Lebih kurang saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.